Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali hari ini ketemu bareng gue Herjunno Syaputra. Seperti biasa kita jam 4 sore, kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan tema yang macam-macam tiap sorenya di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan banyak sekali bahasan yang pernah kita bahas di ruangan ini untuk teman-teman buat makin lebih aware lagi dengan banyak isu di sekitar kita. Dan hari ini kita akan bicara mengenai buruh ya, dan bagaimana kesejahteraan buruh itu yang akan coba kita angkat di podcast hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa gue juga mau ngingetin bahwa teman-teman bisa menyaksikan podcast ini di banyak platform, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, semuanya @partai-perindo. Nggak cuma itu, ada RCTI Plus, Okezone, Sido News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Jadi ada kurang lebih 10 platform untuk teman-teman nonton di podcast kita hari ini. Nah, tema hari ini menarik sekali. Ini gimana kita melihat perspektif dari banyak ya, masalah di tanah air, bicara masalah salah satu mungkin bicara kesejahteraan buruh. Karena kita tahu banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tiap hari buruh ya, nggak hanya hari buruh, ada beberapa event besar gitu, teman-teman sering turun ke jalan. Kita dengar kemarin juga bicara undang-undangnya juga sempat menjadi kontroversi. Nah, ini kita akan bicara mengenai bentuk BAS Perindo, komitmen Partai Perindo perjuangkan kesejahteraan buruh. Nah, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Umum DPN ya, BAS Perindo, sekaligus Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Perindo. Ada Bang Arnold Sihite. Apakah Bang Arnold Sihite ini? Baik, namanya unik sekali ya. Iya. Ada Schwarzenegger-nya di tengah ya. Terima kasih. Oke, Bang Arnold, sehat? Sehat. Oke, dan ini saya jujur menarik sekali BAS Perindo. Waduh, ini kalau belum banyak yang kenal, singkatannya apa, Bang? Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia. Badan Serikat Pekerja Persatuan Indonesia. Ini dibentuk sebagai tadi katanya komitmen Partai Perindo perjuangkan kesejahteraan buruh. Nah, tapi sebelum kita ke tema, Bang Arnold juga aku dengar ini caleg ya, DPR RI Dapil Sumatera Utara 2. Mantul. Horas Bang ya. Tapi sebelum kita bicara tema hari ini, Bang Arnold, kita kenalan sedikit. Bang Arnold backgroundnya ya tadi Sumatera Utara, aktivitas sehari-hari seperti apa? Boleh kenalan sedikit? Iya, aktivitas sehari-hari saya di samping sebagai aktivis pekerja buruh, baik, ya, dari berbagai posisi. Saya ini kan di KSPSI. Oke. Salah satu wakil ketua umum DPP KSPSI. Terus salah satu juga ketua umum Federasi Serikat Pekerja Persatuan Indonesia. Baik. Terus salah satu lagi ada PPMI, Federasi Serikat Pekerja Penerbitan Media Informasi. Baik. Nah, dan ada beberapa posisi lah. Nah, jadi dan ada juga usaha kecil yang memang menopang ya kinerja saya ataupun aktivitas saya selama ini. Baik, jadi Bang Arnold memang kalau bicara serikat pekerja buruh tadi ya, bukan hal baru ya Bang ya. Sudah banyak tadi kegiatannya di banyak serikat tadi dan juga organisasi. Nah, ketika bicara kesejahteraan buruh dan sekarang ada di Parpol ya. Kalau Bang Arnold sendiri, apa yang membuat Bang Arnold akhirnya memutuskan untuk mempunyai karir politik juga? Ya, tentu saya masuk ke dunia politik dengan bagaimana kita bisa bermanfaat yang lebih luas. Baik. Dengan kita masuk dunia politik, nah tentu kita kan banyak yang kita pelajari di sana mengenai regulasi, undang-undang, ya kan. Kalau kita tidak masuk dunia politik, ya kita kan nggak tahu. Nah, makanya saya sangat bersyukur kepada Pak Haritanu yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Umum DPN BAS Perindo dan sekaligus salah satu Ketua Bidang Tenaga Kerja Perindo dan BAS Perindo tadi. Nah, kalau ini dapilnya Sumatera Utara. Ya, Dapil Sumatera Utara 2. Ya. Kalau dari Bang Arnold sendiri sebagai seorang tadi putra Sumatera Utara. Ya. Bicara Sumatera Utara sekarang, Bang, apa sih Bang permasalahan dari sudut pandang Abang yang mungkin nantinya akan dibawa atau yang nantinya akan diperbaiki kalau terpilih? Ya, kalau saya terpilih, saya tentu sudah
melihat bagaimana peta daripada Sumatera Utara itu, khususnya saya dari daerah Humbang Hasundutan, saya lahir di sana. Nah, yang pertama mungkin yang kita akan perjuangkan adalah mengenai pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Terus bagaimana menggerakkan UMKM, pariwisata, dan sumber daya manusia di sana lah. Bagaimana supaya bisa maju, berdaya saing, dan tentu bagaimana meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Oke, karena kalau kita bicara Sumatera Utara ini wilayah yang luar biasa ya, Bang Arnold ya. Ini wilayah yang kalau kita lihat juga luas sumber dayanya, pariwisatanya juga bagus. Tapi tadi mungkin lebih maksimal lagi ke depannya yang pengen kita lihat dari Sumatera Utara ya Bang ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau bicara pertanyaan selanjutnya ini menarik nih Bang Arnold. Teman-teman juga mungkin kalau orang lihat Bang Arnold sekarang dengan segala pengalamannya, ini kalau saya baca nih ya, ini sebenarnya pekerjaan apapun itu bagus ya. Ya nggak ada yang rendah itu apalah segala macam. Ini kalau dulu katanya Bang Arnold ya, awal-awal di Jakarta sempat jadi satpam. Betul. Terus sampai saya sih sangat ini harus denger nih. Betul seperti itu? Iya, betul. Prosesnya gimana Bang? Awal-awal seperti itu, terus lanjut sekarang bisa ada di posisi sekarang? Iya, kita pekerjaan apapun itu kan, betul, selama itu positif kita bersyukur dan itu mulia. Nah, memang saya bergerak dari saya dari Sumatera Utara, Hasundutan, merantau ke sini. Nah, saya coba untuk mencari peluang-peluang saya bisa diterima jadi satpam, dan itu satpam itu daily worker, pekerja harian. Baik. Nah, dari situ saya berproses, kita banyak kenalan lah di sana. Nah, akhirnya saya waktu itu kan tahun 92 ya, sampai tahun 95, 3 tahun. 3 tahun. Nah, 95 sampai 98 saya bekerja di perusahaan properti, saya diterima di sana, ya kan. Nah, 98 kan itu kan krismon saat itu, Mas, ya kan. Nah, terus dari situ saya harus di situ kan krismon banyak yang di PHK, ya kan. Akhirnya saya mencari peluang-peluang lain. Nah, akhirnya saya coba, karena saat itu kan banyak teman ya, saya bisa bekerja sama dengan mereka. Akhirnya saya bisa buka perusahaan sekarang. Kebetulan perusahaan kita sekarang ada perusahaan advertising, publishing, dan perusahaan percetakan. Nah, dari situ saya bergerak, terus sampai saat ini ya saya bisa mandiri. Nah, gitu. Baik, karena saya yakin Bang, banyak orang ngeliat kita tuh ya ketika ada di satu titik orang ngeliatnya wah enak, bagus gitu ya. Tapi proses yang banyak orang nggak tahu ya Bang ya. Contohnya tadi Bang Arnold bahwa ya pekerjaan apapun bagus Bang, asal positif ya, halal tadi. Dan Bang Arnold memulai itu dari bawah sampai sekarang, berarti proses yang dilalui Bang Arnold ini luar biasa, membentuk seorang Arnold tadi ya, untuk menjadi yang sekarang. Jadi betul, dan kadang gini Bang, anak muda tuh pengen sesuatu yang instan ya, pengen cepet gitu. Ya mungkin ada lah ya, 1-2 lah, tapi yang harus dipahami banyak orang adalah berproses itu luar biasa ya Bang ya. Itu membuat mental juga, secara mental pasti lebih dewasa, itu yang Bang Arnold rasakan kan dari up and down. Mantul Bang. Nah, saya dengar juga Bang Arnold menjadi ketua umum Basperindo nih, baru dilantik ya. Kapan itu Bang? Itu tanggal 11 Juni kemarin. Aduh, baru banget dong ya. Iya, masih. Nah, kalau bicara Basperindo, ini pun banyak yang belum tahu juga. Saya pun baru dengar, wah Basperindo nih. Ya, tadi untuk bicara serikat buruh ya segala macam. Program-program atau apa sih hal yang akan dibawa Basperindo ini Bang untuk masyarakat luar di sana? Terima kasih Mas. Nah, yang pertama kita lakukan sekarang ini bagaimana konsolidasi. Baik, konsolidasi. Konsolidasi membesarkan Basperindo ini. Nah, dan syukur sampai saat ini kita sudah ada 10 provinsi yang sudah terbentuk. 10 provinsi? 10 Baik. provinsi dari 38 provinsi. Nah, inilah yang menjadi nanti motor kita. Penggerak kita nanti untuk membesarkan Basperindo ini. Tentu yang kita inginkan nanti ke depan,
dengan kawan-kawan daripada aktivis daripada serikat pekerja, serikat buruh yang akan bergabung dengan kita. Nah, kita akan berupaya, akan berjuang bersama, ya, bagaimana untuk supaya ada program nanti yang akan kita perjuangkan melalui pendidikan pelatihan, ya, untuk meningkatkan kompetensi, vokasi. Nah, itu yang akan kita perjuangkan nanti. Oke, Ya. jadi memang kalau saya dengar tadi hal-halnya luar biasa, sangat ini ya, substantif ya, sangat penting ya, ada advokasi segala macam. Nah, bicara mengenai tadi baru 10 provinsi, nanti insya Allah ke 38, seperti itu ya Bang ya. Nah, yang jadi permasalahan banyak teman-teman buruh adalah Omnibus Law kemarin. Yes. Ini penolakannya banyak sekali, banyak yang tidak setuju, ada yang juga merasa bahwa oh ini terbaik segala macam. Tapi kalau dari sudut pandang Bang Arnold, ini undang-undang Omnibus Law ini seperti apa sih? Ya, undang-undang Omnibus Law ini begini. Jadi kebetulan saya salah satu pelaku yang ikut dalam pembahasan itu di klaster ketenagakerjaan. Jadi saya tahu persis bagaimana prosesnya. Nah, kita ini kan hadir sebagai solusi. Bagaimana supaya Indonesia ini maju ke depan. Nah, tujuan daripada Omnibus Law ini sudah kita tahu. Bagaimana untuk kemudahan berinvestasi, mendatangkan investor ya ke Indonesia, dan terutama masalah penyediaan lapangan kerja. Baik. Ya kan. Ini kita lihat nih sektor-sektornya sekarang yang sudah ini kan ada 64,5 juta UMKM. Ini sekarang ini pelaku-pelaku usaha ini sangat dipermudah, Mas. Baik. Contohnya masalah NIB. Nomor induk berusaha, itu bisa tunggal, tapi bisa kemana-mana itu berusaha. Ini kan salah satu kemudahan-kemudahan. Bagus. Ya kan, bagus kan. Nah, terus penyediaan lapangan kerja tadi, itu kan sangat bagus. Nah, soal masalah pro kontra ini ada, itu wajar hal dalam dunia demokrasi seperti kita Indonesia. Tapi kan ini undang-undang Omnibus Law ini sudah 25 tahun yang lalu dipakai di negara-negara maju. Kita baru sekarang. Nah, kira-kira begitu, Mas. Jadi memang tadi pro dan kontra biasa ya Bang ya. Tapi kalau kita lihat lagi dalami, memang saya pun ngelihatnya gini, kalau kita nggak mendalami, nggak baca lengkap, gitu ya, pasti akan ngerasa salah. Betul. Tapi ini pentingnya literasi, Bang Arnold ya. Betul. Kalau kita lihat satu undang-undang, coba dipahami lagi, dibaca secara lengkap. Secara utuh harus kita. Karena saya yakin negara nggak yang sangat tidak mungkin lah menaruh buruh atau masyarakat rakyat ya paling diuntungkan sedikit istilahnya ya. Pasti first thing first itu adalah rakyat. Dan undang-undang Omnibus Law tadi lahir sebagai tadi dari banyaknya akumulatif ya pendapat dari banyak ahli, termasuk tadi Bang Arnold juga menyebutkan bahwa terlibat di pengerjaannya juga sempat segala macam. Nah, pembahasan. Bang, kalau kita bicara buruh di Indonesia, masalahnya mungkin upah rendah ya, PHK juga, jaminan sosial. Kalau dari Bang Arnold sendiri, apa sih permasalahan yang paling harus segera diselesaikan? Yang harus segera diselesaikan kan begini. Bagaimana penyediaan lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja, ya. Dan meningkatkan kompetensi mereka. Kompetensi. Sehingga kita itu bisa berdaya saing. Ya kan. Kalau kita lihat sekarang ini, ya kan, semuanya kan sudah teknologi ya. Betul. Kita kan harus melihat dengan teknologi. Nah, kita seperti di bank, yang dulu dia banyak kantor cabang, sekarang dibatasi. Di tol dulu dijaga, sekarang nggak lagi. Ini kan belum lagi seperti yang kemarin perusahaan apa namanya itu seperti Indomaret apa sih namanya itu yang kemarin Trans ya. Itu ya kan, Trans yang ditutup beberapa gerai ya. Transparan. Bermasalah itu kan berapa banyak yang kerja. Nah, dan justru kita harus kita akui 60% pekerja Indonesia itu di bawah pendidikannya SMP. Ini kan makanya saya bilang perlu ini itu ada pendidikan vokasi, ya kan? Bagaimana supaya ini bisa kita berdaya saing. Karena saya paham Bang, ketika kita manusianya besar ya jumlahnya,
Tapi kalau kompetensinya rendah, Ya. tadi yang sebagian masih SMP ya, boro-boro SMA dan misalnya D3 atau S1, itu juga jadi problem kita. Bagaimana saya yakin ketika orang tadi punya kesempatan akses pendidikan yang bagus ya, pekerjaan juga pasti akan lebih baik dan mengubah nasib juga. Betul. Jadi kalau kita lihat masalahnya ya wajar, tadi banyak teman-teman buruh kita yang memang pendidikannya masih rendah. Iya. Itu yang harus advokasi juga salah satu pilihannya Bang ya, untuk kita mengupgrade tadi kualitas dari para pekerja kita. Satu Bang mungkin permasalahan yang juga menarik nih sama soal buruh, staycation Bang. Itu kan ada kemarin heboh tuh. Heboh, ya. Kalau mau diperpanjang kontrak atau jabatannya naik dikit harus staycation sama atasan. Ini menurut saya salah satu bentuk hal yang ya tadi masalah yang agak krusial. Mungkin 1-2 yang kita lihat. Saya yakin mungkin banyak pekerja yang mengalami intimidasi bos gitu ya di banyak wilayah di tanah air. Bagaimana Bang Arnold melihat permasalahan tadi yang seperti ini, intimidasi, iming-iming, kalau nggak di-cut seperti itu? Ya, ini kan sudah kita bahas ya, sesuai dengan konvensi ILO 190. Oke. Ya, tentang masalah ini. Kita kemarin sudah bicara dengan stakeholder kita. Stakeholder ini kan ada pengusaha, ada pekerja, dan ada pemerintah. Ya kan, kita sudah sepakat di situ bahwa kita itu menolak lah. Ya. Dengan apa namanya itu situasi seperti itu, ya kan, karena ini kan berbasis gender kan, gitu. Ya. Nah, dan ini juga tidak hanya di tempat pekerjaan, di tempat yang lain juga sama gitu loh, Mas. Ya. Nah, jadi kita pada prinsipnya ini bahwa kita menolak. Ya. Dan kita harus bisa bersama mengeluarkan undang-undang ya oleh stakeholder ini kita supaya jangan sampai ada lagi kejadian seperti itu. Oke, dan juga ini menurut saya perusahaan juga harus aware ya. Ya, Bang Arnold, ketika ada aduan Ya, ya, dan pekerja juga ketika mereka speak up ada jaminan bahwa mereka juga dilindungi. Betul. Karena banyak yang mungkin nggak mau ngadu, nggak mau komplain karena ya takut tadi. Tapi lagi-lagi praktek kayak gini nggak bisa ditolerir ya. Betul. Apalagi bicara pelecehan di tempat kerja. Oke, Bang Arnold, banyak sekali PR kita untuk kesejahteraan teman-teman pekerja, buruh ya, semuanya di luar sana, karena kita menuju bangsa yang besar ya. Tadi semoga sumber daya manusianya makin bagus juga, tingkat pendidikan yang tinggi, advokasinya juga makin bagus, sehingga kualitas pekerja kita memang bisa bersaing, Bang Arnold ya. Baik, sebelum kita tutup Bang Arnold, ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan obrolan kita dengan Bang Arnold tadi, bahwa anak muda harus produktif, harus solutif, harus modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan ini yang kita coba bangun ya, nilai-nilai Partai Perindo. Dan saya yakin teman-teman bisa relate dengan obrolan tadi dan punya nilai-nilai yang sama. Paling tidak tadi, produktif, bersih, berintegritas. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website kita di sini. Ya, kayak gampang banget. And then kalau untuk aplikasinya di App Store dan Play Store, silakan di sini, di one click away, di download gampang sekali. Dan juga terima kasih sekali lagi Bang Arnold, sukses untuk Basperindonya juga ya, Dapil Sumatera Utara ya, 2 semoga dilancarkan teman-teman kalau yang ada di Sumatera Utara 2. Ya, amin. Lihat Bang Arnold, tinggal dipilih, colok aja ya Bang ya. Baik, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo, semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri, sampai jumpa, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.